Yo, welcome to my channel, Cong. Balik lagi sama gua di channel Parlay Indo Official. Di sini bagi kalian yang baru menemukan video ini, gua memohon dukungannya dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Parlay Indo Official akan selalu membagikan prediksi mix parlay setiap hari. Jadi silahkan pencet loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dari video gue selanjutnya. Nah, bagi kalian yang ingin bergabung bersama gue di grup WA, silahkan chat di nomor WA yang sudah gue sematkan di kolom komentar, Cong. Langsung saja kita gas ke pertandingan yang akan kita bahas. Ya, oke, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang akan gua bahas ya, yang akan gua bagikan kepada kalian. Ini kita ambil dari Liga Eropa ya. Yang pertama ada Barca menghadapi Frankfurt. Ya, Barcelona menghadapi Eintracht Frankfurt Jerman ya. Nah, di sini Barca ini tidak pernah kalah dalam 12 pertandingan terakhir mereka. Jadi semenjak dipegang oleh Xavi, Barca performansnya perlahan makin bagus ya. Nah, di 5 pertandingan terakhirnya pun Barca 4 kali menang dan hanya 1 kali imbang. Mereka bermain imbang menghadapi Eintracht Frankfurt. Bahkan mereka bisa menang telak 0-4 ketika menghadapi Real Madrid ya. Nah, sementara Eintracht Frankfurt di 5 pertandingan terakhirnya belum pernah menang. Mereka 4 kali imbang dan 1 kali menelan kekalahan. Untuk line up pemain ya, kita lihat kemungkinan Barca menggunakan formasi 4-3-3 ya. Di sini strikernya yang dimainkan kemungkinan Aubameyang, dan Eintracht Frankfurt kemungkinan menggunakan formasi 3-4-2-1 ya, dengan 1 striker dan 3 orang back. Dari sisi pemain yang tidak dapat bermain dari Barca ada 3 orang ya. Titi dan Roberto masih cedera, sementara dari Eintracht Frankfurt ada 4 orang yang tidak dapat bermain nanti malam. Nah, head to headnya kita lihat di pertemuan sebelumnya ya, antara Barca menghadapi Eintracht Frankfurt, mereka bermain imbang 1-1 di kandangnya Eintracht Frankfurt ya. Nah, untuk di pertandingan nanti malam, gue sih cukup yakin di sini Barca akan menang dengan skor yang meyakinkan ya. Di sini gue lebih memilih di Barca dan memberikan pur 1/4 bola. Nah, bagi kalian yang bermain di over under ya, di over under saran gue mengambil di over 2/3/4 bola. Kita lanjut lagi ke pertandingan berikutnya dari Europa League. Ada Lyon menghadapi West Ham United ya. Lyon Prancis menghadapi West Ham Inggris. Nah, di sini Lyon belum pernah kalah dalam 5 pertandingan terakhirnya ya. Di 5 pertandingan terakhir Lyon hanya 1 kali menang tetapi 4 kali imbang, belum pernah meraih kekalahan. Sementara West Ham di 5 pertandingan terakhirnya sudah 2 kali kalah, 1 kali imbang dan 2 kali menang. Nah, untuk line up pemain, formasi yang akan digunakan oleh Lyon kemungkinan 4-2-3-1 ya, dengan 1 orang striker, dan West Ham juga kemungkinan menggunakan 1 striker dengan menggunakan formasi 4-2-3-1. Untuk pemain yang tidak dapat bermain dari sisi Lyon ada 4 orang dan 3 orang dari West Ham yang tidak dapat dimainkan nanti malam. Nah, head to headnya di rekor pertemuan sebelumnya mereka bermain imbang 1-1 di kandangnya West Ham ya. Untuk di pertandingan kali ini gue lebih memilih di over under dan mengambil di over 2/4 bola ya. Bagi kalian yang bermain di handicap, gue cukup yakin sebetulnya West Ham yang akan memenangkan pertandingan nanti malam. Jadi bagi kalian yang bermain di handicap, saran gue mengambil di West Ham dan menahan setengah bola. Kita lanjut lagi ke pertandingan berikutnya, masih dari
Europa League ya, quarter final Europa League, ada Rangers menghadapi Braga ya. Nah di sini kita lihat Braga ini sudah menang di 4 pertandingan terakhir mereka ya. Jika kita lihat di 5 pertandingan terakhirnya, Rangers hanya 2 kali menang dan 3 kali kalah, sementara Braga belum pernah kalah di 5 pertandingan terakhir dengan 4 kali menang beruntun dan 1 kali hasil imbang. Nah untuk line up pemainnya, kemungkinan formasi yang akan digunakan oleh Rangers itu menggunakan formasi 4-3-3, sementara dari Braga kemungkinan menggunakan formasi 3-4-2-1 ya. Ada 2 orang dari Braga yang tidak dapat bermain, sementara 3 orang dari Rangers yang tidak dapat dimainkan nanti malam. Nah head to head kedua tim ini dalam rekor pertemuan sebelumnya, di sini Rangers memang lebih unggul ya dengan 2 kali menang dan 1 kali dimenangkan oleh Braga. Jadi di pertemuan mereka sebelumnya Braga itu kalah menghadapi Rangers ya. Sementara di pertandingan leg pertama Braga mampu menang 1-0 di kandang Rangers. Nah untuk di pertandingan nanti malam di sini akan bermain di kandang Rangers dan gue cukup yakin Rangers akan memenangkan pertandingan ya. Dan di sini gue mengambil di handicap memberikan pur 1/4 bola ya kepada Braga. Namun bagi kalian yang bermain di over under, saran gue mengambil di over 2 bola. Kita lanjut lagi ke pertandingan berikutnya, masih dari Europa League ya. Ini Europe Conference League, ada PAOK menghadapi Marseille. Nah kita lihat di sini Marseille sudah 7 kali menang ya di 7 pertandingan terakhirnya. Jika kita lihat di 5 pertandingan terakhir PAOK 3 kali menang dan 2 kali kalah, sementara Marseille 5 kali menang di 5 pertandingan terakhirnya. Nah tetapi di sini ada 3 orang dari Marseille yang tidak dapat bermain ya karena cedera. Sementara untuk head to head keduanya di pertandingan sebelumnya, Marseille mampu menang 2-1 di kandangnya Marseille. Nah untuk di pertandingan antara Marseille menghadapi PAOK nanti malam ya, gue lebih memilih di over under, mengambil di under 2,5 bola. Namun bagi kalian yang bermain di handicap ya, saran gue mengambil di PAOK dan menahan 0,5 bola. Untuk pertandingan antara PAOK menghadapi Marseille, di sini gue memprediksi akan terjadi skor imbang ya, 0-0 ataupun 1-1. Di pertandingan berikutnya ada Roma menghadapi Bodo Glimt. Ada Roma menghadapi Bodo Glimt. Kita lihat di sini Bodo Glimt ini tidak pernah kalah menghadapi Roma di 3 pertemuan terakhirnya. Di 5 pertandingan terakhir kedua tim ini, Roma 1 kali kalah menghadapi Bodo Glimt tentunya ya, dan 3 kali menang, 1 kali imbang. Sementara Bodo Glimt di 5 pertandingan terakhirnya 3 kali menang dan 2 kali imbang. Nah bahkan yang menarik adalah Bodo Glimt ini belum terkalahkan dalam 38 pertandingan ya. Jadi ini akan juga menjadi tantangan tersendiri bagi AS Roma ya. Di rekor pertamanya tadi seperti yang gue sampaikan, Bodo Glimt belum pernah kalah menghadapi Roma, tetapi di sini mungkin karena Roma akan bermain di kandang ya, sehingga di sini justru pur dari Roma kepada Bodo Glimt juga cukup besar ya. Dan menurut gue ini cukup janggal ya, dimana head to headnya Bodo Glimt yang unggul, dan juga bahkan jika kita lihat rekor pertandingannya Bodo Glimt itu 38 pertandingan belum terkalahkan ya. Tapi di sini Roma memberikan pur yang terkecil pun 1 ya, 1 sampai 1,5. Nah untuk di pertandingan ini gue lebih memilih di AS Roma. Gue rasa Roma akan memenangkan pertandingan ini ya, dan memberikan pur 1 bola. Dan bagi kalian yang bermain di over under, saran gue mengambil di under 3 bola. Kita masuk lagi ke pertandingan berikutnya, ada Slavia Praha menghadapi Feyenoord ya. Nah, ini juga menarik, mereka selalu imbang dalam 2 pertemuan terakhirnya.
Jika dilihat di 5 pertandingan terakhir, Slavia Praha 2 kali imbang, 1 kali kalah dan 2 kali menang. Begitu juga dengan Feyenoord ya, di 5 pertandingan terakhirnya 2 kali imbang, 1 kali kalah dan 2 kali menang. Nah, tetapi sedikit diunggulkan di sini di rekor performance kandangnya ya. Slavia Praha ini tidak pernah kalah dalam 6 laga kandang mereka. Dari Feyenoord ada 2 orang yang tidak dapat bermain karena cedera ya, Bijlow dan juga Geertruida. Sementara untuk head to headnya kita lihat di 3 pertemuan terakhir mereka berada dengan skor imbang dan 1 kali dimenangkan oleh Feyenoord dengan skor tipis 2-1 ya. Nah, untuk di pertandingan antara Slavia Praha menghadapi Feyenoord, di sini gue lebih memilih di Feyenoord dan menahan 1/4 bola ya. Dan bagi kalian yang bermain di over under, saran gue mengambil di over 2,5 bola. Jadi kita lihat performance sebelumnya memang selalu terjadi goal over di pertandingan antara Slavia Praha menghadapi Feyenoord. Nah, kita lihat ada 6 pertandingan dari Europa League ya, Europe Conference League dan Europa League quarter final. Silahkan kalian jadikan video ini sebagai perbandingan ataupun referensi kalian ya. Tentunya tetap utamakan prediksi kalian sendiri. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.